Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Haitsu qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu jalla wa ala fil ula. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu jalla dzikruhu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du, i'lamu rahimani wa rahimakumullah fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Kepada para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tentunya segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbuna Rabbul Alamin, Rabbul Arsyil Azim, yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat serta karunia, taufik dan hidayah yang sampai saat ini kita rasakan. Alhamdulillah, kalau bukan karena taufik dan hidayah wal inayah dari Allah, tentunya kita belum tentu bisa hadir di majelis ilmu yang mulia ini, yang di dalamnya akan diperdengarkan maqala Allahu wa maqala Rasul, apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Semoga Allah limpahkan kepada kita iman dan Islam hingga di akhir hayat kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum jami'an.
setelah kita mensyukuri nikmat Allah, tentunya kita tidak lupa sebagai umat Rasulullah, umat akhir zaman, marilah kita untuk banyak mengucapkan salawat dan salam kepada khatamun nabiyyin, yakni penutup para nabi, wa sayyidul mursalin, penghulunya para rasul, wa imamul muttaqin, dan pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Tidak ada lain dan tidak bukan kecuali Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya semoga tercurahkan juga kepada para istri-istri beliau radhiyallahu taala anhum, radhiyallahu taala anhunna jami'an, kepada para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum jami'an, dan juga semoga kepada kita sekalian, yakni sebagai umat Rasulullah yang berusaha dengan semaksimal mungkin untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaful ummah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah taala kita akan yakni mencoba mengingat-ingat bahwasanya 28 hari yang lalu kita begitu semangatnya beribadah kepada Allah pada bulan suci Ramadan. Karena saat ini kita berada yakni tepat pada tanggal 28 Mei 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1443 Hijriyah. Artinya kita masih berada di bulan Syawal. Syawal makna secara harfiah artinya meningkat. Karena apa? Seharusnya setelah 1 bulan lamanya kita digembleng, kita dididik oleh bulan suci Ramadan untuk melakukan amalan-amalan saleh di bulan tersebut, baik berpuasa, salat 5 waktu secara berjamaah di masjid, bahkan kita tidak meninggalkan salat sunnah, rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Bahkan kita secara tidak langsung, sadar maupun tidak sadar, sesungguhnya Ramadan telah banyak mengajar kepada kita berbagai macam hal. Contoh saja, ternyata selama ini sebenarnya kita mampu untuk berpuasa sunnah Senin dan Kemis. Karena di bulan Ramadan kita pasti berjumpa, bertemu dengan yang namanya Yaumul Isnain wal Yaumil Khamis, hari Senin dan Kemis. Ternyata kita bisa berpuasa Senin dan Kemis. Bahkan kita mampu berpuasa Ayyamul Bid, yakni hari-hari di malam purnama, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 di bulan-bulan Hijriyah. Dan itu kita lalui di bulan Ramadan. Bahkan yang kita tidak sadari, ternyata kita mampu loh bangun setengah jam sebelum sholat subuh. Yang ada sekarang kesiangan. Subhanallah. Belum lagi tingkah laku kita, suluk adab akhlak kita di bulan Ramadan, yang dulunya suka marah, senggol, bacok gitu ya. Di Ramadan nggak ada itu. Ya, mungkin kita sedang berkendara,
naik motor, tidak lama di belakang ada orang yang tentunya juga tidak sengaja menabrak kita. Di bulan Ramadan apa yang kita lakukan? Saling memaafkan. Mudah kita memberikan maaf kepada orang tersebut. Kalau sekarang jangan coba-coba. Ya, nyenggol dikit langsung dilabrak, berantem. Ya, golok yang berbicara. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Di bulan Ramadan kita mampu menjaga pandangan kita dari hal-hal yang Allah haramkan. Melihat wanita ajnabiyah, wanita yang bukan yakni mahram kita, yang auranya terumbar, yang menjadi konsumsi publik, kita mampu menundukkan pandangan kita. Mungkin yang kita suka membuka Facebook berseliweran, yakni tampilan-tampilan yang tidak islami, yang membuka aurat, yang mempertontonkan aurat, kita mampu men-scroll. Sekarang enggak, dipantengin gitu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Pendengaran kita enggak mau tuh. Jangankan ngegosip, ngomongin orang, ngegibah. Dengar aja di bulan Ramadan, Ramadan nih, dosa loh gitu. Sekarang enggak, kita nimbrung. Bahkan kita menjadi apa? Yakni pembicaranya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Maka Ramadan usai tentunya bukan berarti ibadah yang pernah kita laksanakan, baik sholat, baik saum, belum lagi tilawatul Quran, membaca Al-Quranul Karim, dan ibadah-ibadah yang lain yang pernah kita kerjakan, bukan berarti berakhirnya Ramadan, berakhir pula ibadah itu sendiri. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu dicatat baik-baik bahwasannya tidak ada kata pensiun dalam beribadah kepada Allah. Tidak ada kata henti dalam beribadah kepada Allah selama yakni kita hidup di dunia ini. Maka Al-Imam Asy-Syaikh Hasan Al-Basri rahimahu ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau pernah mengatakan, innallaha lam yaj'al li'amalil mu'min ajala dunal maut. Al-Imam Asy-Syaikh Hasan Al-Basri beliau pernah mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, zat yang maha perkasa, maha bijaksana, dan maha segala-galanya, lam yaj'al, Allah tidak pernah menjadikan li'amalil mu'min, atas perbuatan amal seorang mukmin untuk beribadah kepada Allah, ajala, enggak ada batasannya, dunal maut, kecuali satu hal yang ketika sesuatu ini datang pada kita, maka terhentilah, putuslah ibadah kita kepada Allah. Apa itu? Yakni al-maut, adalah kematian. Artinya apa? Selama kita masih hidup di dunia ini, hayat masih di kandung badan, maka wajib bagi kita sekalian, bagi setiap jiwa muslim maupun muslimah, untuk senantiasa selalu beribadah, menyembah hanya kepada Allah. Karena itulah Allah ciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan sekelompok jin dan manusia kecuali hanya untuk liya'buduni, agar mereka menyembah diriku, liyuwahhiduni, agar mereka menjadikan aku, kata Allah, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah,
dan Allah dijadikan satu-satunya zat yang Maha Esa dalam peribadatan. Ini makna al-ibadah. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Maka selama kita hidup, wajib bagi kita beribadah kepada Allah, kecuali ketika kematian telah datang menjemput kita, maka sudah tidak ada lagi ibadah kepadanya. Idza matal insan, apabila manusia meninggal dunia. Idza mata ibnu Adam, apabila anak cucu Adam meninggal dunia, mati, wafat, meninggalkan dunia yang fana ini, maka in qata'a amaluhu, seluruh amalannya akan terputus. Bukankah orang yang ketika meninggal dunia, dia tidak lagi berpuasa, dia tidak lagi sholat, zakat, jangankan itu, dia nggak bisa ngomong lagi, nggak bisa mendengar lagi apa yang kita ucapkan. Maka seluruhnya terputus ibadahnya, kecuali 3 hal yang tidak terputus, sebagaimana yang kita telah ketahui bersama, yakni sedekahun jariyah, sedekah yang terus mengalir, yang diinfakkan. Kemudian ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang dia tahu kemudian diamalkan dan diajarkan, didakwahkan kepada umat manusia, maka mengalir terus pahala untuk orang yang berdakwah mengajarkan kebaikan. Dan yang terakhir kata Nabi, awaladun salihun yad'ulah, atau yakni anak yang saleh yang senantiasa selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka anak sebagai aset bagi kita, yakni pada yaumul qiyamah, di akhirat kelak. Maka ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an, terus kita semangat ibadah walaupun Ramadan telah usai, walaupun Ramadan telah meninggalkan kita. Karena itu semua kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah, kecuali nanti ketika ajal menjemput kita. Tentunya hal ini perkataan al-Imam Syekh Hasan al-Basri senada dengan firman Allah, yakni dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka, dan beribadalah kamu kepada Rabbmu. Wa'bud rabbaka, dan sembahlah Rabbmu. Allah telah mewanti-wanti di ayat ini agar kita beribadah, menyembah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Baik berdoa, baik kita sujud, ruku, berkurban, hanya untuk Allah semata, bukan untuk bangsa jin, bukan untuk tempat-tempat yang angker, yang keramat, berkurban di sana, ditanam kepala kerbau, kepala sapi yang dipersembahkan untuk penjaga ini dan itu. Asyirku billah. Maka Allah katakan, wa'bud rabbaka, sembahlah, ibadahlah kamu kepada Rabbmu. Sampai kapan? Hatta, sampai. Ini namanya puncaknya, ujungnya. Ada batasnya kita beribadah kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu, yakni al-yaqin, keyakinan. Apa yang dimaksud dengan al-yaqin? Kata Abdullah ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu, al-yaqin ay bimakna al-maut, yakni kematian. Artinya apa? Ketika sudah wafat, meninggal dunia, mati, maka sudah selesai ibadah kita di dunia ini. Al-yaqin, keyakinan. Kenapa? Karena al-maut, kematian, merupakan sesuatu yang pasti, yang yakin akan terjadi. Yang Allah katakan,
bahwasannya al-maut, kematian, akan mendatangi kita, menjemput kita. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun kamu lari darinya, kamu bersembunyi, ngumpet, yakni di burujim musyayyadah, benteng yang kokoh yang kuat, maka yudrikumul maut, kematian pasti akan mendapati dirimu. Maka kita nggak bisa lari dari yang namanya al-maut, karena al-maut adalah suatu yang yakni al-yakin, pasti terjadi. Ma'asyiral muslimin, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian suatu hari al-Imam Bishr al-Hafi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau pernah dikatakan kepadanya, dikhabarkan kepadanya, yuqalu lahu inna qauman, sesungguhnya di sana ada suatu kaum yang mereka yata'abbadunallah, yang mereka beribadah kepada Allah fi Ramadan, di bulan Ramadan. Bahkan kata orang tersebut mengkhabarkan keadaan kaum tersebut, yajtahiduna fil a'mal, mereka sungguh bermujahadah, bersungguh-sungguh, giat, getol kalau bahasa kita. Mujahadah, giat, semangat, ya. Kalau kita lihat ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan, apa yang mereka lakukan? Dia tinggalkan berbagai macam aktivitas duniawiyah. Nggak dagang, nggak kerja, bahkan ngambil cuti. Bahkan pulang kampung pun ditunda nanti habis lebaran. Untuk apa? Yakni al-mujahadatu fil a'mal. Mereka semangat sungguh-sungguh dan beramal untuk meraih malam Lailatul Qadar. Semangat. Di masjid ini nih kalau nggak salah hampir 40 sampai 60 Pak ya. Ya, walaupun itikaf kalong katanya, malam doang. Paginya udah hilang gitu ya. Tapi nggak apa-apa, la ba'sa bih. Namun mereka semangat. Bahwasannya dahulu dikabar kepada al-Imam Bishr al-Hafi ada suatu kaum yang seperti itu, beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, wa istahiduna fil a'mal, mereka sungguh-sungguh giat dalam beramal saleh, baik memberikan takjil, infak dan sedekah, murah senyum, mudah memberikan maaf kepada orang lain. Intinya mereka mujahadah. Namun ketika insalakha, ketika Ramadan selesai, Ramadan usai, maka taroku, mereka pun kembali meninggalkan ibadah-ibadah yang mereka telah kerjakan. Sehingga Imam Bishr al-Hafi mengatakan rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, bi'sal qaumu, sesungguhnya seburuk-buruk kaum, baik yang kaum zaman bahla sampai kaum zaman saat ini, inna kaum, sesungguhnya kaum, yakni bi'sal kaum, seburuk-buruk kaum adalah qaumun la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Yani suatu kaum yang buruk adalah yang mereka hanya mengenal Allah, yang cuman kenal kepada Allah, yang tahu tentang Allah, yang giat beribadah kepada Allah illa fi Ramadan, kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Ini orang yang seburuk-buruk kaum, yang cuman ibadah di bulan Ramadan doang, seakan-akan seolah-olah Allah itu cuman adanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan Allah gaib, Allah nggak ada. Bisal kaum, seburuk-buruk kaum. Jangan kita seperti mereka. Allah yang kita sembah di bulan Ramadan sama persis dengan Allah yang ada di luar bulan Ramadan. Maka sehingga para ulama mengatakan kunu ibadallah, jadilah kalian yakni hamba-hamba Allah
wala takunu ibadah Ramadan, dan jangan kalian menjadi hamba-hamba Ramadan yang hanya beribadah di bulan Ramadan saja. Wa nasallallahu al-afiyah wa salamata fid dini wad dunyaya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum jami'an. Maka ibadah yang pernah kita kerjakan hendaknya terus kita kerjakan dengan continue. Kalau bahasa Arabnya itu istimroriyah, terus menerus dikerjakan. Alad dawam, terus menerus kita laksanakan. Karena sebaik-baik amal atau amalan yang paling Allah cintai bukan banyaknya, tapi amalan yang Allah cintai adalah amalan yang sedikit namun continue, terus menerus, konsekuen ataupun continue dia kerjakan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, yakni yang telah dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling Allah cintai, ahabbul a'mal, yang Allah senangi, yang Allah cintai adalah adwamuha, yang terus menerus, alad dawam, yang dia kerjakan, wa in qalla, walaupun hanya qalil, sedikit. Bapak ibu infak sodako setiap hari cuma 2.000 perak, jauh lebih baik daripada orang yang berinfak hanya sebulan sekali, walaupun nominalnya misalkan 10.000. Ya 10.000 dengan 20.000 tentunya banyakkan 10.000 nih. Namun kalau dikerjakan yang 2.000 tiap hari, wah masya Allah, pahala besar. Ya, maka ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, terus kita tingkatkan ibadah kita di bulan yang mulia ini, ya, bulan Syawal yang artinya meningkat, maka hendaknya kita tingkatkan. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum jami'an. Selanjutnya, tentunya dalam istiqomah beribadah kepada Allah, kita perlu yang namanya ad-du'a, perlu doa. Minta kepada Allah apa yang kita butuhkan, yang menjadi hajat kebutuhan kita di dunia ini dan juga di akhirat. Minta taufik dan hidayah kepada Allah. Karena kalau bukan karena taufik dan hidayah darinya, kita bukanlah siapa-siapa. Keberhasilan, kesuksesan yang kita raih saat ini bukan karena kepintaran kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan. Tapi karena Allah yang mudahkan setiap segala urusan yang kita hadapi. Maka berdoa, minta kepada Allah. Sebagaimana Allah ajar kepada kita sekalian, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Allah mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan kau condongkan hati kami. Zaigun, condong kepada kesesatan, malas dalam beramal. La tuzigh qulubana, jangan kau simpangkan hati kami kepada kesesatan, perbuatan malas dan yang lainnya, yang sayiat, yang jelek-jelek. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan taufik dan hidayah kepada kami, minta keteguhan hati, istiqomah dalam beribadah kepadanya. Ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kepada kami dari sisimu ya Allah berupa rahmatmu, kasih sayangmu. Innaka antal wahhab,
Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemberi. Minta kepada Allah, jangan pernah bosan. Allah beda dengan makhluk. Mungkin kalau kita minta pada makhluk, kepada manusia sekali, 2 kali, iya oke. Tapi kalau keseringan, 4 ngeliat mukanya, dia lagi katanya. Kalau kata orang Jakarta bilang 4L, lo lagi. Bosen. Tapi Allah, zat yang maha senang, gembira kepada hamba-hambanya yang terus meminta, memohon kepadanya. Minta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan istiqamah dalam beramal. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang kedua, setelah kita berdoa kepada Allah, tentunya harus adanya yakni usaha. Dalam bahasa Arab namanya ikhtiar. Yakni usaha, kita butuh usaha. Jangan hanya ibadah saja, doa dan doa saja, namun dunal amal, tidak ada usaha. Ya. Oleh karena itu ada peribahasa Indonesia mengatakan doa tanpa usaha itu bohong. Doa doang nggak usaha, bohong. Namun kalau ada orang yang usaha saja, kerja saja tanpa berdoa, itu orang sombong. Maka harus adanya ad-du'a'u, doa wal amal, dan usaha, ikhtiar. Bagaimana ikhtiar kita, usaha kita agar istiqomah dalam beribadah, yakni banyak bergaul dengan orang-orang soleh, memaksakan diri untuk beramal. Karena pada hakikatnya jiwa kita ini selalu saja mengarahkan, memerintahkan kepada yang buruk. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini yang ada pada jasad tubuh kita ini, jasmani kita ini, senantiasa selalu la ammaratun, suka memerintahkan, menyuruh kepada kita, yakni bisu, untuk melakukan hal-hal yang negatif, yang jelek, yang buruk. Maka kita jangan terkalahkan, kita lawan, kita arahkan untuk melakukan amalan-amalan saleh. Beramal, yakni dengan cara apa? Memaksakan diri kita untuk melakukan amalan saleh. Bangun subuh, azan dikumandang, bangun. Antar aja dah, belum kelar azannya, tidur dulu. Bangun, belum qomat. Terus akhirnya apa? Bablas sampai masbuk. Bahkan tertinggal sholatnya, sehingga sholatnya apa? Di rumah. Ini hati-hati, jangan melalaikan waktu sholat. Paksakan diri, usahakan diri untuk semangat beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, di antara bentuk usaha adalah cari teman-teman bergaul yang soleh. Karena teman soleh ini sangat membantu kita untuk beramal soleh. Sehingga ada orang Arab mengatakan as-sahibu sahibun. Teman itu dapat menarik kepada kita kepada yang baik ataupun yang buruk. Berkawan, berteman dengan orang-orang soleh. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar kisah ada 99, ada orang yang membunuh 99 nyawa. Ini nyawa orang, ya, dibunuh oleh preman, ya. Kemudian apa? Dia mendatangi seorang rahib, seorang pendeta, dengan berkata, "Wahai rahib, bagaimana pendapat Anda jika ada orang yang annahu qad qatala tis'ina nafsan, jika ada orang yang telah membunuh 99 nyawa, halau taubah, apakah ada pintu taubat baginya?" Ini orang cerdik, Pak. Dia nanya kepada rahib pendeta ini dengan mengatakan annahu, bagaimana pendapat Anda jika ada orang yang telah membunuh
tis'a wa tis'ina nafsan, 99 orang. Dia nggak bilang nih saya pernah membunuh 99 orang. Khawatirnya rahib ini takut, wah kalau saya bilang nggak ada taubat dibunuh saya gitu ya. Kemudian kata rahib tersebut mengatakan, waduh dosanya kebanyakan, setinggi gunung, seluas lautan. Jangankan membunuh dosa besar, pasti ada dosa-dosa yang lain. Yang namanya minum khamar, berjudi, ya udah mungkin pekerjaan biasa itu. Membunuh aja nggak tanggung-tanggung 99 nyawa. Halau taubah, apakah ada taubat baginya? Kata dia, maaf, nggak ada taubat, kebanyakan dosanya. Maka bergejolaklah hatinya, marah. Saya udah mau jadi orang benar, ternyata nggak ada pintu taubat, dibunuh. Genap menjadi berapa? 100. Tapi orang tersebut, nah ini ikhtiar, usaha, tidak putus asa di sana. Dia mencari lagi orang-orang soleh. Ada seorang syekh, ustadz, mungkin kiai sekarang ditanya, wahai syekh, bagaimana pendapat anda jika ada orang yang membunuh 100 nyawa? Dalam hati baru aja nih, gitu. Apakah ada taubat baginya? Maka disebutkan bahwasannya innallaha, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha tawwabur rahim, zat yang maha penerima taubat dan maha rahim, kasih sayang. Dosa membunuh 100 nyawa belum ada apa-apanya. Yang lebih dari itu, ketika seorang hamba yakni bertaubat kepada Allah, Allah akan ampuni segala dosanya. Dalam hadis yang lain disebutkan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan senantiasa membentangkan kedua tangannya menerima taubat hamba-hambanya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Selama nyawanya belum sampai ke tenggorokan, ke kerongkongan. Kalau udah sakaratul maut, udah kejet-kejet taubat, udah nggak ada taubat baginya. Atau hatta taghrubu syamsu min maghribiha. Yang kedua, Allah nggak akan terima taubat seorang hamba ketika matahari terbit dari tempat terbenamnya. Kalau terbit dari arah mana, Pak? Timur atau barat tuh? Dari timur ya. Terbenam di arah barat. Maka nanti pada yaumul qiyamah, kiamatul kubra, kiamat besar, yang setiap hari matahari ini minta izin kepada Allah, ya Rabbi, astadzinuka an utali'a. Ya Allah, aku meminta izin kepadamu untuk terbit dari arah timur. Setiap hari tuh minta izin. Maka nanti pada satu saat pada yaumul qiyamah, kiamatul kubra, Allah enggak izinkan. Hendaknya kamu terbit dari tempat kamu terbenam, dari arah barat. Maka disitulah tidak ada pintu taubat. Maka senang preman tadi yang membunuh 100 nyawa, senang. Kemudian apa? Namun syekh ini mengarahkan, tempat tinggal kamu tuh tempat yang jelek. Mungkin kalau sekarang nih tempat BD, bandar narkoba gitu. Tempat PSK. Bukan PSK penjual sate kiloan, Pak ya. Yang kayak di Bogor itu enak tuh ya. Ini PSK, pekerja seks komersial. Jangan tinggal di situ lagi. Pindah, hijrah, usaha, ikhtiar. Hendaknya kamu hijrah ke tempat orang-orang yang di sana ada unasun ya'budunallah. Di sana banyak orang-orang soleh yang menyembah kepada Allah. Cari teman yang baik. Akhirnya pun dia berjalan ingin yakni taubat kepada Allah dan bergabung bersama orang-orang soleh. Namun ternyata di pertengahan jalan ajal menjemputnya. Sehingga apa? Meninggal dunia. Maka malaikat rahmat dengan malaikat azab ya berebutan. Wah, ini nyawa hak saya nih, kata malaikat maut. Malaikat azab, ini orang emang udah tobat tapi belum nyampe ke tempat tujuannya. Belum sah, belum diterima taubatnya, ditarik. Kata malaikat rahmat, oh nanti dulu. Ini orang niatnya udah tulus, ikhlas karena Allah, cuman memang kebetulan belum nyampe aja. Ini hak saya main tarik-tarikan. Maka akhirnya pun Allah mengutus yakni rajulun soleh, yakni seorang laki-laki yang soleh,
Udah nggak usah debat. Kita cek aja lebih dekat mana jaraknya. Ke tempat orang-orang yang soleh, unasun ya'budunallah atau tidak. Ketika dicek, diukur, cuman beda shibron, hanya sejengkal. Lebih dekat kepada orang-orang yang soleh. Akhirnya pun apa? Dia masuk surga. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seorang itu baik buruknya lihatlah di akhir hayatnya. Maka ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an, semoga kajian ini dapat membangkitkan kita kembali untuk senantiasa selalu istiqomah beramal, beribadah kepada Allah walaupun tidak di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai sini dulu. Nanti pada isya saja ada soalun wa jawabun. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana